Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari gaya di sekitar kita. Bab 3, gaya di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya saat kita melempar bola, menarik mainan dengan tali, bermain plastisin, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian, ternyata pada saat itu kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian gaya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Akibatnya benda diam bisa menjadi bergerak. Contoh aktivitas yang dilakukan, membuka pintu, gaya yang bekerja, gaya dorong. Pengaruh terhadap benda, pintu yang diam saat tertutup menjadi bergerak ketika dibuka. Macam-macam gaya yang ada di sekitar kita. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh. Saat kalian mendorong, menarik, atau mengangkat benda, kalian menggunakan gaya otot. Contoh gaya otot. Pada gambar yang Ibu tayangkan, para siswa dan siswi sedang beraktivitas lomba tarik tambang. Mereka saling tarik-menarik, kedua tim mengeluarkan gaya, yaitu gaya otot. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, dan berat atau ringan suatu benda. Contoh gaya gesek. Pada video animasi yang Ibu tayangkan, saat barang diberikan gaya dorong, maka akan terjadi gesekan antara barang tersebut dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh peristiwa tarik-menarik antara magnet dan bahan-bahan magnetik. Sifat magnet memiliki sifat sebagai berikut. Jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sebaliknya, jika kedua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik, dan magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi. Contoh gaya magnet pada gambar di samping tersebut yaitu kompas. Kompas terbuat dari magnet berbentuk jarum. Ujung magnet ini akan selalu mengarah ke selatan dan utara. Makanya alat ini dipakai untuk petunjuk arah. Yang keempat, benda elastis. Benda elastis adalah benda yang lentur. Benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula. Gaya pegas ada pada benda elastis, bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Contoh gaya pegas. Per adalah benda elastis selain karet dan banyak digunakan dalam benda pegas. Per ini juga digunakan di dalam kasur. Model kasur seperti ini dinamakan kasur per atau spring bed. Kendaraan bermotor juga ada yang menambahkan per dengan fungsi yang sama. Umumnya per ini dinamakan suspensi atau akrab disebut dengan shock breaker. Yang kelima, gaya gravitasi.
Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang menarik benda-benda di bumi ke inti bumi. Faktor yang memengaruhi gerak benda saat jatuh adalah hambatan udara yang menghambat gerakan benda dan luas permukaan benda. Gaya gravitasi banyak dimanfaatkan untuk mengalirkan air, baik di rumah, sawah, maupun di kebun. Contoh gaya gravitasi bumi pada gambar di samping yaitu buah apel jatuh dari pohon. Ketika buah apel tumbuh di atas pohon yang telah tumbuh tinggi dan buah telah matang, buah akan jatuh secara alami ke tanah. Sekian video pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.